سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kami baik Subuhan Tulang Barat. Ikuti kami guys, kita mau ziarah ke makam Patih Prajurit yang berada di Pagar Dewa, Kampung Pagar Dewa, bersama tokoh agama dan semuanya lapisan masyarakat. Lanjut, Prorit. وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء. Langsung saja kita masuk ke dalam, kita lihat apa yang ada di dalam. بالله كم تستطيع. Ada beberapa mazhab juga kan ada pertentangan sih ya Pak Ustadz ya, bahwa tempat yang direkomendasikan di dalam al-Islam itu adalah Masjidil Haram di ilal Masjidil Aqsa, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, dan itu Bukit Jabal Rahmah. Ini kita hanya tapak tilas sejarah saja. Beliau ini adalah yang bernama Haji Hidayatullah yang ini. Lalu ini adalah saudara beliau ini dalam sahabat. Nama beliau ini adalah Minyak Sang Menteri. Dia adalah ajudan beliau atau Perdana Menteri. Karena dahulu kerajaan Tulang Bawang itu raja terakhir yang 10 itu beliau ini. Semenjak masuknya Islam, maka kerajaan Tulang Bawang itu tidak ada lagi generasi seterusnya karena adanya Islam. Kerajaannya dihapus. Kalau nama besar beliau ini dari Makkah Al-Mukarramah, beliau mendapat gelar Habib Hidayatullah. Kalau di Kerajaan Banten, beliau ini dapat gelar yang namanya Panembahan Rakyat. Kalau di Cirebon, beliau ini punya nama yang namanya Tablet. Kalau gelar beliau ini dari Kerajaan Balau, karena beliau ini mempunyai istri namanya Putri Balau, makamnya dari sana, dia dapat gelar yang namanya Ratu. Kalau gelarnya dalam Pagar Dewa ini, itu dia gelar dengan kepala rumah. Jelas sedikit saja bahwa beliau ini adalah terakhir putra lampung yang tercatat, ya, baik itu di Arab sana atau dari Padang dan Aceh dan seterusnya. Banyak juga yang menyebutkan bahwa perkembangan agama Islam itu dibawa oleh putra lampung. Inilah beliau ini saja. Kalau tarekat beliau ini adalah al-Islamnya, beliau bertugas adalah mengislamisasikan rakyat yang ada di bumi Sumatera bagian selatan. Kalau di dalam sejarah, orang di Sumatera bagian selatan jika tidak menganut Islam di terakhir peradaban, ya, masuknya Islam, beliau ini di kisaran 16 tahun yang lalu, sekitar abad 14. Itu bukan orang Lampung, bukan orang Sumatera bagian selatan. Kalau dia tidak menganut agama Islam, namanya adalah doakan apa namanya terakhir nanti kita seperti biasa adanya kita jarak untuk ucapkan salam kepada ahli kubur. Waalaikumsalam ya ahli kubur warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ketemu lagi. Kita barusan saja melakukan ziarah kubur di Mina Prajurit ya, tepatnya di Pagar Dewa, Haji Hidayatullah.
Ya itu yang berada di Tiuh Pagar Dewa. Kita lanjut ke makam istrinya yang berada di sebelah sana. Oke, kita lanjut. Main ke Pagar Dewa. Kalau kita ada agenda sim lagi kan buat player. Sambil ngobrol, kalau boleh tahu Pak Ustadz, beliau ini asli keturunan yang istrinya Oh, keturunan Banten dia. Oh ya, oke. Caca, mungkin nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi Mas ya. Assalamualaikum. Ayo Bang. كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة. Sedikit kita mau bisa dijelaskan Bang ini makam sejarah makam ini. Jadi jelas sedikit saja. Jadi beliau ini adalah Ratu Bagus Buang, gelarnya Tuan Haji Muhammad Saleh. Namanya. Kalau perjalanan beliau itu yang terakhir, aslinya sebenarnya beliau ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali kedua Sayyidina. Nah, namun terakhir beliau di perjalanan itu terakhir dari hampir di Banten itu dia sama petani Maulana Hasanuddin dikirim juga beliau ke sini menjadi saudara angkatnya Haji Hidayatullah dalam sana. Beliau ini diangkat menjadi guru ngaji atau yang mendakwahkan Islam pertama kali di Pagar Dewa berbarengan dengan beliau itu aja kelas ini ya. Dari kelas ini itu tadi Gembala itu istri dari beliau yang obat kita pertama. Betul kan saya sekali nanti ya. Yang saya katakan tadi dari kerajaan Balau zamannya mana langsung. Ini masih ada lagi nggak Bang ini makam-makam lain? Ada merah sakti. Beliau ini mempunyai anak nanti di dekat masjid kita itu namanya Ratu Bagus. Jadi Ratu Bagus Koneng itulah yang mempunyai mahakarya yang namanya senjata pamungkas bagi Ratu Bagus. Lalu cucu beliau mengambil gelar bernama beliau ini Ratu Bagus Buang. Dia punya gelar Pangeran Papak. Dia juga punya badik namanya badik Ratu Papak, Pangeran Papak. Mungkin kalau kamu orang lihat di baju yang pernah kami pakai. Iya. Namun kalau yang dari perapatan itu di sana itu ada lagi namanya dia juga punya badik juga namanya badik Papak. Dan ombak juga. Ini juga kalau bisa mantik merah sakti juga. Oke, teman-teman, kita kapan-kapan lanjut lagi di Tiuh Pagar Dewa ini. Main-main ke Tiuh Pagar Dewa kalau mau religi. Di sini kami di Tanggaraja Tiuh Pagar Dewa. Jelas sedikit saya katakan ini dengan namanya Tanda Raja ini sebetulnya kalau di masa lalu ini adalah dijadikan orang bagi yang mengambil gelar sultan, ya, sultan, ya. Itu dia ada istilah yang namanya cakak pepadun turun dua. Jadi dia harus dari rumah itu turun ke bawah kaki, bebersih diri dulu, baru dia bisa mengambil gelar sultan. Inilah gelasnya Tengah Raja itu. Nah, lalu ini adalah kali Kuai Kanan. Kalau abang-abang mau di sana, saya itu ke negeri besar mana bisa lewat sini. Gunung Pang lewat sini. Lalu yang itu adalah pertemuan dua sungai di Tiuh Pagar Dewa. Ya.
itu Kali Waikiri. Kita mudik pertama kali ketemu tiup dari sini yang namanya tiup Kemana. Kalau ada kawan dari tiup Karta dari sana. Ya. Nah di sini pusat perdagangan itu dahulu itu di Kali Pagar Dewa itu. Karena di sini juga ada suku namanya suku Mersau, di mana suku Mersau itu adalah seorang suku itu kalau sekarang itu dia Tukai, bagian pemeriksaan atau Pabayan Barat. Nah, sekarang itu suku itu sudah tidak ada lagi di Pagar Dewa itu Nah di dahulu semua moda perdagangan itu adanya di kali ini. Namun hari ini dengan majunya moda transportasi darat, maka gerbang arah daripada transportasi ini berubah di darat. Maka abang-abang semua harusnya kemarin itu masuk ke Pagar Dewa itu naik dari sini. Namun moda atau gerbang daripada masuk ini atau istilah ekonomi itu berubah pintu masuknya, ya. Maka kita dari darat karena transportasi saya canggih, lewat daratnya dan lebih cepat. Cukup kita aja. Terima kasih. Sama kita baik kesimpulan Tulang Bawang Barat ya. Kita sudah berkeliling-keliling di tiup Pagar Dewa ini, banyak sekali tempat-tempat sakral, khususnya makam-makam, banyak sekali sejarah asal muasal tiup Pagar Dewa di sini. Makanya teman-teman jangan lupa main-main ke Pagar Dewa biar tahu sejarahnya. Oke, lanjut. Inilah sepupunya Pak Kris, Tuban Tulang Bawang. Halo Pak Cik, sehat Pak Cik? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Pak Cik jalan-jalan di Pagar Dewa ini Pak Cik? Sangat mengesankan wisata religinya luar biasa. Ternyata Islam itu berkembang awalnya dari kampung Pagar Dewa. Tuh teman-teman, dari kampung Pagar Dewa berkembangnya sejarah Islam. Iya, wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan Bang Juanda. Oke. Nah ini teman-teman kita sudah sampai makamnya. Ayo kita langsung masuk ke dalam. Makam Ratu Bagus Koneng. Kita tunggu Pak Ustadz nanti sebentar. Kita sedikit penjelasan dari makamnya Ratu Bagus Koneng. Lengkapnya tentunya. Singkat. Iya, singkat tadi. Ini adalah makam Ratu Bagus Koneng. Beliau ini adalah anak daripada yang tadi yang kita jarahi di sana adalah Bapak Ratu Bagus Buang atau Tuan Haji Muhammad Saleh. Beliau ini ada salah satu juga adalah guru ngaji atau sesepuh agamanya atau agama juga yang ada di Pagar Dewa masa lalu setelah orang tuanya tiada. Dan beliau ini juga adalah seorang empu yang memiliki senjata yang namanya badi pelat bagus. Kalau yang itu yang itu anak daripada beliau ini macam Ratu Bagus Koneng ini namanya Pangeran Bapak atau Bagus Mangkunya Badi Pangeran Bapak. Teman, di Lampung ini banyak sekali sejarahnya, khususnya di Pagar Dewa. Saya dengar sedikit tadi ke wali kota kita Bandar Lampung, orang tuanya di sini. Jadi beliau itu asli orang Pagar Dewa. Kapan lu main ke Pagar Dewa, teman-teman? Yuk, kita ziarah ke dalam. Selesai sudah kunjungan kita di Kampung Tiup Pagar Dewa, teman-teman. Rasanya masih kurang, masih banyak lagi tempat-tempat yang belum kita datangi. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya. Yuk kita berkemas, kita let's go pulang. Sayonara. سبيل الدموع
سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء